Masa kolonial di Asia Tenggara. Hai, saya M. Zaki Arya Ardhani dengan NIM 24020124073 dari program studi pendidikan seni rupa kelas 2024C. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai sejarah mula awalnya masa kolonial di Asia Tenggara hingga menganalisis beberapa karya seni yang muncul pada masa ini. Langsung saja ke pembahasannya. Sejarah singkat mengenai masa kolonial di Asia Tenggara. Masa kolonialisme ini bermula dari ekspedisi yang dilakukan oleh bangsa barat ke wilayah timur yang menyebabkan wilayah ini berubah menjadi koloni, protektorat ataupun negara diplomatik. Adapun beberapa negara barat yang datang ke wilayah Asia Tenggara ini antara lain kolonialisasi Inggris di Burma dan beberapa negara Melayu seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei. Belanda yang datang ke Indonesia, Perancis di Indochina yang terdiri dari negara Vietnam, Laos, dan Kamboja, serta Amerika yang datang ke Filipina. Sedikit fun fact, Thailand menjadi negara yang terbebas dari kolonialisasi ini. Mengapa bisa demikian? Karena pada saat itu Thailand menggunakan diplomasi yang cerdik. Negara ini juga terjepit di antara kekuasaan Inggris di Burma dan Perancis di Indochina. Menurut studi modern menjelaskan bahwa Thailand pada waktu itu memiliki peranan yang penting, yakni sebagai penyangga untuk menjaga dua kekuatan Eropa yang ada di Asia Tenggara. Kemudian penaklukan Beijing pada tahun 1860 oleh pasukan gabungan Inggris dan Perancis menyebabkan hilangnya pengaruh Cina di wilayah daratan Asia Tenggara. Periode kolonialisasi di Asia Tenggara ini pada akhirnya diakhiri dengan kependudukan Jepang atas negara-negara di Asia Tenggara. Masa kolonial ini juga memiliki dampak yang besar terhadap perkembangan seni di Asia Tenggara, karena pada masa ini mulai bermunculan karya-karya seni yang memiliki fungsi sebagai respon dari adanya sistem kolonialisasi yang tidak diterima oleh masyarakat, serta dapat menjadi propaganda untuk membangkitkan semangat juang dari masyarakat pada saat itu. Dari beberapa negara yang terdapat pada Asia Tenggara, saya ambil satu contoh dari negara Filipina, yakni terdapat seorang pelukis atau seniman yang cukup terkenal, yakni Juan Luna. Juan Luna atau Juan Novicio Luna adalah seorang seniman yang lahir pada 23 Oktober 1857 dan wafat pada 7 Desember 1899, adalah seorang pelukis, pemahat, serta aktivis politik pada revolusi Filipina di akhir abad ke-19. Ia menjadi salah satu artis Filipina pertama yang diakui oleh masyarakat karena pada lukisan-lukisannya ia berani untuk menyuarakan isi hatinya dan mengkritik adanya kejanggalan pada masa kolonialisme yang dilakukan oleh Spanyol terhadap Filipina. Ia juga pernah memenangkan medali emas dalam eksposisi seni rupa murni
di Madrid pada tahun 1884. Bersama dengan rekannya pelukis Filipina juga yang berhasil memenangkan medali perak. Adapun beberapa karyanya yang terkenal karena mengkritik sistem pemerintahan kolonial pada masa saat itu, yakni untuk yang pertama ada lukisan Spolarium yang dilukis oleh Juan Luna pada tahun 1884 dengan ukuran 4,22 kali 7,76 meter menggunakan media cat minyak di atas kanvas. Penggunaan judul karya ini memiliki arti sebagai tempat para mayat gladiator yang dilucuti dari perlengkapannya dan martabatnya. Secara simbolik juga dapat diartikan sebagai kritik terhadap bagaimana penguasaan kolonial melucuti rakyat dari hak, martabat, dan identitasnya. Kemudian untuk analisis ikonografinya, pada lukisan ini terdapat detail-detail objek yang menarik dan memiliki arti. Antara lain yang pertama ada tubuh gladiator yang mati, dapat melambangkan pengorbanan dan penderitaan rakyat yang dijadikan tontonan oleh penguasa, dan juga bisa ditafsirkan sebagai simbol penjajahan, di mana tubuh-tubuh itu tidak berdaya, yang melambangkan rakyat Filipina menjadi korban kekuasaan kolonial Spanyol. Yang kedua ada pada penonton yang ada di latar belakang. Karakter-karakter ini mewakili berbagai reaksi sosial terhadap penindasan, dari yang apatis, oportunistik, hingga yang berduka. Dan jika kita lihat pada bagian sisi kanan, terdapat sosok wanita menangis yang dapat ditafsirkan sebagai simbol ibu pertiwi Filipina yang meratapi anak-anaknya. Objek lain yang memiliki arti mungkin terdapat pada mayat yang diseret, yang menunjukkan sikap dehumanisme, bahwa manusia diperlakukan seperti benda tak bernyawa. Juga bisa dimaknai sebagai bentuk eksploitasi dan kekerasan sistematis. Kemudian ada analisis kontekstualnya. Juan Luna melukis Spoliarium saat berada di Spanyol dan menggunakannya sebagai alat protes artistik terhadap kolonialisme. Meski menggunakan tema Romawi kuno, lukisan ini menyampaikan alegori penderitaan bangsa Filipina di bawah penjajahan Spanyol. Lukisan ini mengekspresikan rasa nasionalisme Luna yang kuat dan keinginannya untuk kebebasan dan keadilan bagi sesama orang Filipina. Lukisan Spolarium ini berperan dalam menginspirasi orang-orang Filipina untuk berani melawan penindasan politik yang terjadi di negara mereka yang dilakukan oleh para penjajah-penjajah dari bangsa Spanyol. Untuk karya seni yang kedua ada lukisan Espana y Filipinas, atau dapat diartikan sebagai Spanyol dan Filipina. Untuk analisis formalismenya, karya ini dibuat oleh Juan Luna pada tahun yang sama, yaitu di tahun 1884 dengan ukuran 229,5 kali 79,5 cm dengan media cat minyak di atas kanvas. Analisis ikonografinya, yang pertama ada objek wanita yang digambarkan,
dapat diartikan sebagai sosok dari representasi wanita Filipina dan juga Spanyol, di mana wanita Filipina digambarkan sebagai sosok yang anggun dan berkulit coklat, sementara wanita Spanyol atau Motherland digambarkan dengan bahu lebar dan kuat, yang menggambarkan representasi dari citra kolonialisme yang baik hati dan menunjuk ke depan yang membimbing Filipina dengan pakaian sederhana itu ke jalan yang benar. Untuk objek yang kedua terdapat pada pakaian yang digunakan oleh kedua wanita tersebut. Keduanya menggunakan gaun wanita yang dikenal sebagai traje de mestiza atau gaun mestiza, menunjukkan karakter budaya, kesadaran kelas, dan transformasi sosial yang dihasilkan dari Hispanisasi abad ke-19. Untuk objek yang ketiga mungkin pada arah pandang objek wanita tersebut yang mengarah membelakangi penonton, yang dapat diartikan sebagai sebuah perjalanan menuju cakrawala yang jauh sambil menaiki anak tangga. Kemudian analisis kontekstualnya melalui proyek ikatan erat antara Spanyol dan Filipina yang digambarkan dengan tokoh-tokoh perempuan. Lukisan ini dijadikan propaganda untuk mengungkapkan harapan dan keinginan para propagandis Filipina selama abad ke-19. Asimilasi dengan Spanyol, reformasi, kesetaraan, dan modernisasi, serta peningkatan ekonomi sangat diharapkan oleh masyarakat Filipina terhadap masyarakat Spanyol. Sedikit fun fact tentang karya seni ini, Juan Luna membuat lukisan ini dalam 6 versi. Meskipun komposisi dari keseluruhannya sebagian besar serupa, dan dari ke-6 versi tersebut pada saat ini hanya 3 yang sudah ditemukan. Di versi pertama dilukis pada tahun 1884, yakni yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang awalnya dipesan oleh temannya sendiri, yaitu seorang politikus Filipina bernama Pedro Paterno, hingga mengalami perjalanan jual beli yang cukup panjang sampai akhirnya terjual pada tahun 2013 dengan harga yang bisa dibilang menjadi rekor dunia, yaitu dengan sebesar 2.693 juta US dollar di pelelangan Sotheby's di Hong Kong, yang menjadikannya karya seni Filipina termahal yang pernah dijual di pelelangan. Untuk versi kedua, versi ini merupakan versi yang terbesar yang pernah dilukis oleh Juan Luna pada karya seni ini, yaitu dilukis pada tahun 1888 dan merupakan bagian dari koleksi Museo del Prado di Madrid. Untuk versi ketiga, lukisan tersebut yang dibuat antara tahun 1888 hingga 1893 merupakan versi yang bertolak belakang dengan versi yang kedua, yakni lebih kecil dari kedua versi sebelumnya. Saat ini lukisan ini berada pada koleksi museum dan perpustakaan Lopez yang terhormat di Manila.
Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun pengumpulan materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila terdapat pertanyaan, dapat dituliskan dalam kolom komentar dan insya Allah akan saya jawab. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa. Bye.